Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Di pagi yang indah ini SK2 prepare persiapan untuk berangkat ke Hotel Grand Jalan Laksa Adi Sucipto by Ambarukmo dalam rangka pertemuan dan sosialisasi produk dari Bank BPD yang selama ayo kita berkumpul bersama teman-teman di tempat yang indah ini. Oke. Akan memandu acara pada pagi ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun biar semangat ya Bapak Ibu. Mohon cakepnya ya, yang keras. Nanti dapat hadiah kalau yang keras. Cakep. Naik andong keliling kota. Cakep. Henti sejenak di Tugu Jogja. Cakep. Hari ini kita berjumpa awali acara. Bapak Ibu, sebelum memulai acara pagi ini serta kelancaran dan keberkahan, marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati bersama, di sini ada Ibu Vera Mia Rosa. Beliau adalah pemimpin Desk Kredit Mikro UMKM dan Consumer BPD DIY beserta tim yang Masya Allah bersemangat ya Bu ya. Semoga ini semangatnya nular juga nih ke Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini untuk mengawal 7% gitu ya. Jadi Masya Allah, matur nuwun, UMKM terutama di DIY ini ya, yang syarat dengan budaya, wisata ini bisa menggerakkan perekonomian DIY. Mungkin Bapak Ibu nanya, kok Bank Indonesia? Bank Indonesia itu identik apa ya Bu? Nyetak uang ya Bu. Tapi mengelola UMKM. Karena apa? Karena BI ini concern terhadap sumber-sumber penggerak ekonomi. Nah, karena UMKM ini adalah motor, maka kita juga mau pengen Bu UMKM gitu ya. Karena UMKM punya peran strategis, BI juga menyusun strategi untuk mengembangkan UMKM. Nah, dalam strategi pengembangan UMKM ini BI itu punya 3 pilar ya Bu. Kalau rumah itu ada pilarnya, BI juga punya pilar Bu, ada 3 pilarnya untuk mengembangkan UMKM. Nah, yang pertama itu korporatisasi. Jadi kita itu mendampingi UMKM sejak dari unsur kelembagaannya. Jadi dibantu Bu, nanti misalkan terkait urusan legalnya ya Bu, legalnya nanti kita juga bantu support untuk sertifikasi supaya tadi ya Bu, untuk legal itu kalau UMKM itu sudah berbadan hukum akan lebih mudah ya untuk berkoordinasi gitu ya dengan perbankan maupun kalau ada calon investor. Itu namanya korporatisasi. Nah, yang kedua itu ada namanya pilar kapasitas. Kapasitas itu kan kemampuan ya. Jadi kita mendampingi UMKM itu juga melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan, capacity building gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada kaitannya yang kita lakukan dengan pagi hari ini, itu pilar pembiayaan Bapak Ibu. Jadi setelah tadi didampingi dari sisi legal segala macam, kemudian diajarin untuk menguatkan kapasitas, diakhirilah dengan pilar pembiayaan ini. Jadi istilahnya ya Bu, kalau kita membesarkan anak kita open itu Bu dari kecil, diajarilah sholat, diajarinlah kita sekolahkan lah ya Bu, biar dia pantas gitu ya sebelum dipinang gitu ya.
dalam tanda petik kalau di sini pembiayaan itu ya kita pertemukanlah dengan lembaga keuangan. Salah satunya adalah perbankan. Jadi sudah pantas lah Ibu kalau mau dipinang karena sudah punya tadi kemampuan, karena kita ada bilang korporatisasi. Nah, bagian hari ini adalah kita menyiapkan untuk dipinang ya Bu. Kita pertemukan dengan BPD. Alhamdulillah ini tim Bu Vera selalu support BI untuk membantu di tugas BI di pilar pembiayaan ini. Jadi kalau kita lihat datanya, jadi kredit itu kan di triwulan 1 2025 hingga 2026 itu trennya itu melambat gitu ya pertumbuhan kreditnya. Nah, sebabnya apa? Ini ada beberapa yang kita identifikasi. Yang pertama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan UMKM terhadap produk keuangan. Lalu juga penyusunan laporan keuangan gitu ya, dan pelindungan konsumen. Jadi ini masih ada PR nih Bu di pemahaman terkait hal-hal tadi. Yang kedua adalah keterbatasan keuangan gitu ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu karena sibuk ya Bu, udah ketunggul nyari uang ya Bu, jadi kurang update nih. Perkembangan apa sih di luar sana, di perbankan, di produk baru apa ini barangkali yang kadang terlewat ya Bu karena kesibukan Bapak Ibu sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan persyaratan kredit seperti agunan tambahan dan dokumen legalitas. Jadi ini kita juga sering menemukan ya Bapak Ibu, sebenarnya saya butuh Bu untuk tambahan modal, tapi kalau diminta agunan, nah itu saya susah Bu karena keterbatasan dari UMKM. SIAP itu Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Sudah ada yang perso SIAP? Belum G, belum, berarti belum menggunakan G. Jadi tadi kan ada kendala ya Bu, kendala kan itu salah satunya belum bisa menyusun laporan keuangan. Pusing nggak Bu kalau menyusun laporan keuangan manual? Pusing ya? Nah, BI itu punya nih Bu namanya SIAP. Nanti mungkin barangkali bisa dikepoin dulu ya, SIAP itu apa, bisa di search dulu. Jadi kita punya SIAP itu tools ya Bu, aplikasi untuk membantu Bapak Ibu menyusun laporan keuangan. Jadi udah kayak punya asisten nih Bu, dan ini gratis asalkan tekun ya, karena memang perlu menginput data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Dan si aplik ini sudah sesuai dengan standar akuntansi. Bapak Ibu nggak usah perlu kuliah S1 akuntansi. Jadi kalau Bapak Ibu tekun bisa input datanya di si aplik, nah, keuangan yang sudah sesuai dengan standar UMKM. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara bisnis matching pembiayaan dengan tema Nyawiji UMKM Mukti Ekonomi Mumpuni resmi kami buka. Matur nuwun rawuhipun dan juga kepada Bu Vera dan seluruh tim. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan bisnis matching pada hari ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan ya Bapak Ibu dalam pelayanan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, satu. Bisnis matching pembiayaan Nyawiji UMKM Mukti Ekonomi Mumpuni. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan kembali ke
Podo-podo bantul ya. Sami Baik, Bapak Ibu, beralih ke acara selanjutnya ya. Acara inti kita yaitu tentang bisnis matching pembiayaan yang selanjutnya akan disampaikan paparan oleh Bank BPDDIY. Kepada Ibu Vera kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bank Indonesia dan ada teman-teman dari Bank Indonesia. Baik, kita nyambung dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Weni. Nawiji UMKM Mukti Ekonomi Mumpuni, dan kita ambil judul untuk paparan di hari ini adalah pendampingan dan pembiayaan untuk UMKM dengan semangat UMKM naik kelas. Di sini alhamdulillah yang rawuh dari semua wilayah ya. Tadi kayaknya rata sih. Sleman ada yang dari Sleman mana? Dari Sleman ya. Dinikmati ya hari ini ya. Kita ngopi-ngopi, kita ngeteh. Boleh, nanti santai aja. Sambil tuh di belakang sudah siap semua. Boleh nanti sambil ambil kopi, sambil aja. Yang dari Bantul? Oke, dari yang jauh Wonosari? Sama rawat dereng yang Wonosari? Belum nyampe kayaknya. Tapi ada seharusnya. Wates ada deh. Dari kota? Terus mana yang belum saya sebut? Nomor sekian deh. Ada nasabah syariah di UMKM merupakan bagian dari entitas perekonomian nasional yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi berdasarkan hal tersebut, UMKM perannya sangat penting. Masih banyak yang belum memahami terkait dengan manfaat dari produk-produk. Sehingga hari ini kami hadir juga salah satunya untuk itu ya, untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan Bapak Ibu sekalian, supaya lebih memahami kalau punya kris tuh gopo gitu. Punya kris tapi yang penting punya barcode. Habis itu kalau jualan karena wah nggak langsung menerima uang tunai, padahal saya mau belanja sekarang juga gitu, pakai uang tunai kayak kulaan gitu guys. Nah, ketika ekosistem itu berjalan alangkah indahnya ya Pak Bu. Jadi kita sudah nggak melihat lagi tuh uang tunai berseliweran. BI nggak usah cetak uang tunai banyak-banyak ya Bu. Uangnya tuh hanya di transaksi saja. UMKM itu 40%. Jadi beginilah UMKM itu sangat mewarnai di portofolio kredit kami. Nah, dari komposisi kredit UMKM itu sendiri, Bapak Ibu bisa persani lagi yang bawah. Ya, itu untuk kategori mikro mewarnai 56% dari total UMKM. Untuk kecil 30% dan yang menengah hanya 15%. Nah, ini Bapak Ibu bisa aku berarti lebih boleh mikro lagi. Luar biasa ya. Jadi kami lebih mewarnai kepada skema mikro dan kecil gitu ya. Dan ini membuat kondisi keuangan Bank BPDDIY alhamdulillah sehat, bahkan sangat sehat. Jadi semuanya dengan ditopang UMKM, Bank BPDDIY juga ikut tangguh nih gitu. Karena UMKM itu kan terbukti tangguh ya menghadapi badai-badai. Dan COVID itu sakit cuma sebentar aja loh. Ya kan? Bapak Ibu perasaan nggak? Karena pendampingan dari pihak bank ini juga menjadi poin penilaian gitu. Jadi sudah terjadi literasi inklusi yang bagus di kelompok tersebut, poin penilaian. Sehingga dari pihak bank maupun dari stakeholder lainnya itu juga bertanggung jawab untuk mendampingi sejak awal biar kelompoknya ini juara gitu loh.
Ini kita lakukan secara rutin setiap tahun bersama dengan TPAK DIY. Oke, next. Ini memang harus diasah kemampuannya untuk pemasaran digital ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu belum mengenal marketplace juga nih. Nah, berkenan nggak kalau nanti suatu saat kita adakan pelatihan untuk marketplace? Siap ya? Nanti mekanismenya kami atur. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan BPD, baik dari sisi kredit maupun penggunaan pemanfaatan fasilitas lainnya, misalnya dana, kris, mobile banking, itu nanti Bapak Ibu menjadi member dari UKM Center Bank BPD DIY. Nah, kegiatan UKM Center ini bisa akses gitu. Kami secara rutin ada melakukan pelatihan-pelatihan tergantung kebutuhan yang krusial saat itu apa gitu ya. Rasa-rasanya memang masih sangat dibutuhkan.